pembahasan kita, pembahasan Sirah Nabawiyah, setelah kita di pembahasan terakhir, yakni membahas tentang Perang Hunain yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan masuk ke Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk, perang yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Oktober tahun 630 Masehi. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Tabuk adalah, kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa telah terjadi bentrokan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, yakni dalam Perang Mu'tah. Nah, pasca Perang Mu'tah ini terdengar kabar bahwa orang-orang Romawi, pasukan Romawi telah mempersiapkan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mendengar kabar seperti itu, kemudian bermaksud untuk menyerang Romawi terlebih dahulu, meskipun pada saat itu dalam peristiwa Perang Tabuk ini situasi, kondisi, cuaca dalam keadaan sangat panas. Jadi sedang musim panas yang demikian luar biasa. Dan kondisi umat Islam pada saat itu pun dalam keadaan, bisa dikatakan perekonomian ini dalam keadaan sulit gitu ya. Karena belum panen kurma, dan itu menjelang panen kurma gitu, Perang Tabuk ini. Jadi akan dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang sangat menantang, cuaca yang sangat panas, dan sebetulnya kaum muslimin atau penduduk Madinah pada saat itu sedang menunggu masa panen. Jadi menjelang masa panen. Nah, hadirin rahimakumullah, Perang Tabuk ini disebut sebagai Perang Usrah, ya. Perang yang diliputi dengan berbagai macam kesulitan. Ya, Usrah itu artinya kesulitan. Karena sekali lagi tadi cuacanya bisa dikatakan sangat buruk, jarak tempuh yang sangat jauh, dan perjalanan yang sangat sulit, dan sementara bekal pun sangat terbatas. Gitu. Bekal sangat terbatas. Nah, cuaca yang demikian panas tersebut, dan sebagai gambaran mungkin ya, dalam musim panas itu di Madinah itu bisa mencapai 50 derajat Celcius gitu, 50 derajat Celcius. Kebayang ya panasnya seperti apa gitu. Dan kondisi pada sebelum Perang Tabuk ini adalah kondisi yang sangat menggoda hati. Karena apa? Sekali lagi tadi disebutkan bahwa ini sedang menanti masa panen. Maka ujian, cobaan bagi kaum muslimin untuk pergi berangkat ke medan Tabuk ini demikian berat. Gitu. Di kota Madinah, kurma ini sedang ranum-ranumnya, tinggal memetik saja. Tapi ternyata kaum muslimin diseru oleh Rasulullah SAW untuk keluar dari kota Madinah menuju ke wilayah jajahan Romawi pada saat itu. Nah, hadirin rahimakumullah, berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Pada perang sebelumnya biasanya Rasulullah ini menyamarkan, ya,
menyamarkan keberangkatan. Tetapi dalam perang Tabuk ini Rasulullah SAW menjaharkan maksud keberangkatan. Jadi dalam perang Badar misalnya Rasulullah itu tidak memberitahu dan memang tidak berniat untuk perang tadinya. Dan di beberapa peperangan atau ekspedisi yang lainnya juga tidak disebutkan maksud kepergian. Tetapi di dalam perang Tabuk ini karena kondisi-kondisi seperti tadi, maka Rasulullah SAW sengaja menegaskan kepada para sahabat bahwa kita berangkat dan berangkat ini dalam keadaan untuk menghadapi peperangan yang berat. Nah, sadar dengan kekuatan Romawi yang tidak bisa diremehkan, maka Rasulullah juga mengajak kabilah-kabilah Arab, orang-orang Arab Baduy untuk turut serta di dalam peperangan Tabuk ini. Maka kemudian kita di dalam catatan sejarah mengetahui terkumpullah jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu sebanyak 30.000 orang. Jumlah 30.000 orang ini adalah jumlah yang sangat banyak. Dan nah ini yang menggoda ya, yang menggoda bagi orang-orang yang diseru untuk ikut dalam perang ini adalah kalaupun mereka tidak ikut, nggak akan ketahuan gitu, nggak akan ketahuan karena pada saat itu nggak ada orang yang bisa mencatatkan demikian banyaknya pasukan pada saat itu 30.000 gitu. Jadi ini sangat menggoda sekali gitu. Perang Tabuk ini. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, pada saat itu sekali lagi dalam kondisi sulit, perbekalan seadanya, maka Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat untuk berlomba-lomba mengeluarkan hartanya sebagai bekal perjalanan menuju Tabuk. Jadi ekonomi dalam keadaan sulit, bisa dikatakan kaum muslimin pada saat itu tidak punya bekal untuk membiayai perang, maka akhirnya apa? Dikumpulkanlah para hartawan, orang-orang diseru kaum muslimin untuk mengeluarkan hartanya untuk untuk membiayai Jaisul Usrah, pasukan yang berada dalam kondisi serba sulit itu. Nah, disinilah hadirin rahimakumullah pelajaran buat kita. Di dalam peperangan inilah terlihat ya tingkat keimanan kaum muslimin pada saat itu. Bagaimana pengorbanan mereka, tadhiyah mereka dalam memperjuangkan Islam. Di sana berlomba-lomba para hartawan ya mengumpulkan hartanya untuk membiayai perang ini, dan di perang ini pun terlihat ya orang-orang yang lemah imannya. Jadi dalam perang ini orang yang keimanannya kokoh kuat terlihat dengan jelas, dan orang yang keimanannya rendah juga terlihat. Maka perang ini pun disebut oleh para sejarawan juga dengan perang Al-Fadhahah. Jadi perang di mana tersingkapnya gitu ya hakikat orang. Maka orang munafik pun di sini semakin tersingkap. Ya, orang-orang munafik ini. Ini disebutkan Imam Az-Zarqani misalnya meriwayatkan dalam kitab Syarah Al-Mawahib, dia dinamai Al-Fadhahah, perang Al-Fadhahah, karena dalam perang ini tersingkap hakikat kaum munafikin. Jadi di sini terbongkar gitu ya, kedok, semakin jelas orang-orang yang saat ini dicurigai munafik ternyata memang betul-betul munafik ya. Dan bagaimana mereka kemudian dengan bersilat lidah, dengan pandainya mereka berkata-kata mencoba untuk menghindari peperangan ini. Mereka kemudian apa? Datang kepada Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Contohnya adalah Jad bin Qais. Ya, Jad bin Qais datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya tidak ikut perang. Ya. Dan alasannya itu mengada-ada, tidak ikut perangnya itu. Jangan Anda wahai Rasulullah menjerumuskan saya kepada fitnah.
menjerumuskan saya pada godaan-godaan. Demi Allah ya, kaumku semua tahu bahwa aku ini orang yang paling besar kekagumannya ya kepada wanita. Jadi saya ini paling gampang tergoda oleh wanita. Saya khawatir nanti kalau pergi ke Tabuk, ke wilayah kekuasaan Romawi, kekuasaan orang-orang Romawi, saya melihat perempuan-perempuan Romawi yang cantik, molek, saya nggak tahan. Ya. Saya tidak bisa bersabar gitu. Ini kan alasan yang dibuat-buat. Ya, tidak ikut perang gara-gara apa? Takut tergoda oleh perempuan. Gitu. Dan ini kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah, di antaranya surat At-Taubah ayat 49. Wa minhum may yaqulu adalli wa la taftinni. Ya. Di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik itu, ada yang mengatakan, berilah saya izin dan hindarkan saya dari fitnah. Ya. Jangan jerumuskan saya kepada fitnah, kepada godaan-godaan. Ala fil fitnati saqatu. Ya. Ketahuilah bahwa mereka sebetulnya dengan tidak mau ikut perang itu telah terjerumus ke dalam fitnah. Telah terjerumus ke dalam petaka yang sebenarnya. Ya, Allah menegaskan seperti itu. Jadi mereka tidak mau ikut perang karena khawatir tergoda perempuan, khawatir terjerumus kepada fitnah. Kata Allah, justru kamu ketika tidak ikut perang itu, kamu telah terjerumus kepada fitnah, kepada petaka, kepada kehancuran. Ya. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Diancamnya langsung dengan jahanam. Ya. Jadi ini ayat ini berbicara tentang tadi Jad bin Qais, turun berkenaan dengan Jad bin Qais. Kemudian ada juga orang-orang munafik ini yang kasakusuk, udahlah jangan pergi, ngapain dalam kondisi panas begini, ngapain kalian berangkat perang, padahal lihat ini kan panas begini. Ya, tadi saya bilang 50 derajat. Saya pernah merasakan ya, mungkin yang bapak-bapak di sini juga ada yang pernah merasakan ketika haji atau umroh ya, ketika musim panas gitu. 50 derajat itu seperti apa panasnya gitu. Sampai para jamaah haji waktu itu tahun 2017 saya haji. Kan kenapa oleh petugas haji ya itu dianjurkan untuk selalu membawa air gitu. Itu pakai semprotan kan gitu ya. Pakai semprotan karena memang kadang-kadang nggak sadar gitu, orang nggak bawa minuman yang cukup, kemudian akhirnya dehidrasi dan akhirnya pingsan. Dan kadang-kadang tuh nggak sadar gitu, kita tuh kayak tubuh kita lemah, tiba-tiba aja langsung pingsan karena dehidrasi gitu. Nah, itu banyak kejadian gitu ya. Bahkan pernah ada orang baru datang hari Kamis, saya ingat sekali waktu itu, datang hari Kamis malam-malam, besoknya hari Jumat pergi ke Masjidil Haram, belum istirahat dulu, paginya belum sarapan. Ketika di terminal Shib Amir itu, dia setelah sholat Jumat, dan di sana kan nunggu bis berpanas-panas dengan tadi ya sekitar antara 45 sampai 50 derajat gitu. Akhirnya meninggal gitu di bis waktu itu. Saya melihat sekali gitu. Orang meninggal karena apa? Karena tadi kecapean, kepanasan, air kurang. Ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya bagaimana beratnya. Maka orang-orang munafik juga mengatakan begitu pada saat itu ya, dalam kondisi teriksa. Ngapain kalian pergi dalam keadaan panas seperti ini? Udahlah jangan pergi. Jadi menghasut mereka untuk kaum muslimin itu supaya tidak berangkat dalam peperangan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya. Di antara mereka mengatakan waqalu ya. Mereka berkata la tanfiru fil har. Jangan kamu berangkat cuaca panas gini kok gitu ya. Lalu kata Allah, "Qul," katakan ya, wahai kaum muslimin, "Qul naru jahannam asyaddu har." Neraka jahanam itu lebih panas lagi. Ya, lebih panas lagi gitu. Jadi orang munafik ini kelihatan sekali al-fadhahah, tersingkap semuanya, tersingkap gitu. Kelemahan iman mereka, ketidakberimanan mereka ini tersingkap dalam perang Tabuk ini. Ya, ini dalam surat At-Taubah.
Nah, sementara sekali lagi, orang-orang yang beriman ini terbukti keimanannya pada saat itu. Bagaimana mereka berlomba-lomba, terutama orang-orang yang kaya itu menginfakkan hartanya. Disinilah ya, Utsman bin Affan itu, beliau ketika Rasulullah SAW berpidato, menyeru, mengajak, memotivasi orang untuk apa? Untuk berinfak. Maka Utsman bin Affan mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan memberikan 100 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan. Kemudian Rasulullah berceramah lagi, memotivasi lagi orang-orang untuk menginfakkan hartanya. Kemudian Utsman berkata lagi, wahai Rasulullah, saya akan memberikan 200 unta. Nambah ya, 200 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah. Silakan hitung kira-kira berapa? Satu ekor unta itu berapa? Katakanlah kalau disamakan dengan harga sapi gitu. Belum lagi tadi dengan dengan muatan dan pelana. Berapa gitu yang beliau infakkan di jalan Allah. Rasulullah kemudian terus ya memotivasi orang-orang untuk menginfakkan hartanya untuk membiayai Jaisul Usrah ini. Pasukan yang sedang kesulitan ini. Kemudian Utsman berkata lagi, ya Rasulullah, aku tambah, aku memberikan 300 unta. Ya, 300 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan. Nah, disinilah Rasulullah SAW merasa senang ya, terhadap Utsman bin Affan. Tidak ada bagi Utsman sesuatu yang akan menimpanya setelah ini. Maksudnya adalah bahwa tidak akan ada kemurkaan dari Allah setelah ini. Ya. Nah, ini terkenal ya, Utsman bin Affan itu dalam peristiwa ini diantaranya, dalam perang Tabuk ini. Dan Utsman itu bukan hanya hewan tunggangan, ya, tapi Utsman juga memberikan istilah sekarang apa ya, dana cash gitu ya, dana cash ya. Abdurrahman bin Samurah dia mengatakan bahwa Utsman bin Affan datang kepada Nabi SAW, kemudian membawa 1000 dinar, membawa 1000 dinar dalam kantong pakaiannya. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 1 juta sekian ya. Ya 1 juta lebih gitu ya. Nah ini 1000 dinar gitu ya, 1000 dinar gitu dalam kantong pakaiannya diberikan kepada Rasulullah SAW gitu. Nah di sini pula hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab. Nah di sini Umar, jadi para sahabat ini berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat dalam rangka apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ini biasa selalu berlomba-lomba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pada saat itu datang kepada Rasulullah membawa apa? Separuh hartanya. Ya, setengah dari harta yang dimilikinya. Dan dia pada saat itu, kata Umar, saya mengira pada saat itu aku sudah mengalahkan Abu Bakar ya. Ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kalau kamu infakkan seluruh hartamu ini? Lalu kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka, untuk keluargaku, Allah dan Rasul. Maka Umar mengatakan, udah, aku nggak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar, kata siapa? Umar bin Khattab. Nah disinilah seluruh hartanya gitu, diberikan gitu, karena memang ini kondisinya sangat genting gitu ya, sangat membutuhkan pasukan ini gitu. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf ya, berinfak dengan 2000 dirham, dan itu adalah separuh dari hartanya pada saat itu ya, pada saat itu separuh dari harta yang dia miliki. Juga ada diriwayatkan ya sahabat-sahabat yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Talhah bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslamah, kemudian Asim bin Adi, semuanya menginfakkan hartanya. Bahkan hadirin rahimakumullah, ini luar biasanya para sahabat ya. Para sahabat ini kemudian
hilang ya. Ini masih masuk tadi. Ya, dan luar biasanya hadirin rahimakumullah, pada saat itu yang menginfakkan harta itu bukan orang-orang kaya saja, tapi seluruh kaum muslimin, termasuk orang-orang golongan fuqara. Ya, golongan fuqara pun mereka tidak mau ketinggalan. Ya. Jadi para sahabat dari kalangan fuqara pun mereka menginfakkan hartanya walaupun hanya beberapa cuman setengah sok dari kurma gitu. Ya, Abu Ukhail dia datang kepada Rasulullah membawa setengah sok kurma. Kemudian kaum munafikin, nah ya biasa kaum munafikin itu biasanya cuma nyinyir gitu ya. Cuma nyinyir, dia mengatakan Allah nggak butuh ya sedekah yang sedikit seperti itu ya. Tidaklah orang yang maksa-maksain kayak gitu berinfak, dia cuma ingin ria, ingin dilihat orang lain, ingin kepuji sama orang lain. Ya, orang munafik seperti itu. Kenapa sih maksa-maksain, itu mau pengen dipuji aja sama orang lain. Nah, itu nyinyirnya orang munafik ketika orang-orang fakir miskin pun turut menginfakkan hartanya walaupun yang sedikit gitu. Satu sa' itu kan sebenarnya segenggam gitu ya, segitu. Cuman ukurannya kalau dengan ini berapa, ada yang tahu secara, karena para ulama hadis, para ulama fikih itu biasanya berbeda pendapat ya tentang banyak, tapi ukuran itu segini, satu sa' itu segenggam gitu. Ya. Kemudian, nah ini di dalam Al-Quran ya, nah di sini ya diceritakan gitu. Bagaimana orang-orang yang munafik itu mencela ya orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupan. Yang dalam surat At-Taubah. Nah, di antara mereka kaum muslimin, ini ada juga yang mereka nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya cuman bisa bersedih saja, nggak bisa ikut berjuang. Ya, jadi para fuqara dari kalangan kaum muslimin ini, misalnya contoh adalah Ulbah bin Zaid. Dia hanya bisa berdoa saja. Di sholat malam dia mengatakan, ya Allah, sungguh engkau telah perintahkan aku untuk berjihad, dan aku sangat ingin untuk berjihad, untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Namun tidak engkau jadikan di sisiku ini apa yang dapat membantuku dalam memperkuat kedudukan Rasul gitu. Nah ini. Jadi terlihat keimanan, tingkat keimanan kaum muslimin pada saat itu dalam perang Tabuk ini ya. Ini nggak bisa dilanjutkan nih. Oh ya. Nah, bahkan sampai ada di kalangan siapa? Oke, ini sendiri. Tadi kembali ke satu slide-nya. Kembali ke satu slide. Nah ini, ya. Kaum Asy'ariyun ya, dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta supaya bisa berangkat. Barangkali engkau punya unta ya yang bisa kami gunakan untuk kendaraan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Rasulullah nggak punya. Ya, akhirnya mereka ketika Rasulullah tidak punya seperti itu, mereka mencari-cari gitu. Mencari-cari sampai mendapatkan akhirnya apa? 3 ekor unta untuk mereka. Jadi betul-betul memaksakan dirinya untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, dan Rasulullah SAW mengetahui kondisi sahabat-sahabatnya ini dan tahu bahwa ada di antara sahabat yang lemah dan dari kalangan fakir miskin yang tidak bisa ikut berangkat, tapi mereka sebetulnya sangat ingin untuk berangkat gitu ya. Maka di perjalanan Rasulullah juga memberikan persaksian ya tentang keimanan mereka dengan mengatakan, kata Rasulullah, sungguh di Madinah terdapat kaum yang tidak ikut berperang. Dia tidak ikut mendaki bukit, tidak ikut menuruni lembah, namun mereka bersama kalian. Maksudnya bersama kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka ada di Madinah? Ya, kata Rasulullah, mereka ada di Madinah. Ya, karena tertahan dengan berbagai macam ujian. Tapi mendapatkan pahala karena apa? Karena niat-niat mereka, kesungguhan mereka gitu. Jadi kita ini, kalaupun misalnya ya, kita nggak bisa berjihad, katakanlah nggak bisa berjihad membela saudara-saudara kita di Palestina gitu, misalnya tidak bisa membela kehormatan Al-Aqsa secara langsung di sana, dan kita juga misalnya nggak punya uang untuk bisa diinfakkan di sana, paling tidak ada niat jihad di dalam diri kita, ingin membantu saudara-saudara kita, maka itu pun kita akan insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan pahala asal kita bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh di dalam diri kita, punya niat ya jihad, dan akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu adalah sekitar 750 km ya, 750 km. Jadi wilayah Tabuk ini kan wilayah pinggiran Syam ya, wilayah pinggiran Syam. Nah, menurut Yaqut Al-Hamawi, daerah ini terletak antara Wadil Qura ya, dan negeri Syam. Nah, saat itu ini adalah wilayah jajahan Bizantium ya, Romawi. Nah, jumlah tentara yang 30.000 itu ini tidak seimbang dengan tunggangan yang ada, kendaraan yang ada. Maka ya, setiap 18 orang itu mendapatkan jatah 1 ekor unta bergantian. Jadi 1 ekor unta itu untuk 18 orang. Maka mereka bergantian dalam jarak tertentu, ganti yang satu, ganti yang kedua, ganti yang ketiga, terus sampai 18 orang balik lagi gitu, seperti saking terbatasnya gitu jumlah kendaraan yang ada pada saat itu ya. Nah, di antara para sahabat juga ada yang tertinggal ya, tertinggal, tidak turut serta, tapi kemudian akhirnya mereka menyusul. Contohnya adalah Abu Kaisamah ya. Abu Kaisamah, seperti tadi saya bilang bahwa ini jumlah sangat banyak sekali, kalau dia nggak ikut pun orang nggak akan nyadar bahwa ada yang tidak ikut gitu dalam peperangan itu. Jadi dalam buku Sirah Nabawiyah itu disebutkan bahwa pada saat itu nggak ada orang yang mencatat siapa aja yang ikut gitu. Tidak seperti di perang-perang yang lainnya, mungkin ada orang yang mencatat, mengingat gitu ya. Ini 30.000 orang. Nah, Abu Kaisamah dia tidak sungguh, dia sudah mempersiapkan gitu ya. Dia tadinya udah mempersiapkan, tapi ya gitu ya, kan nantilah gitu ya. Sampai akhirnya dia betul-betul tertinggal gitu. Betul-betul tertinggal oleh pasukan gitu. Dan sementara itu kemudian dia, Abu Kaisamah ini menemui keluarganya, didapati di kedua istrinya sedang berada di kebun gitu. Kemudian Abu Kaisamah ini mulai nggak enak. Nah, ini karena ada keimanan di dalam dirinya ya, walaupun tadi tertinggal gitu ya. Kata Abu Kaisamah, Rasulullah saat ini sedang kepanasan ya, di bawah terik matahari, diterpa angin gurun. Sementara Abu Kaisamah berada di bawah naungan yang teduh dengan makanan yang terhidang,
istri-istri yang cantik dan di tengah-tengah hartanya. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak adil. Maksudnya ini sesuatu yang nggak benar ini. Ya, adil di sini maksudnya benar, yang tepat, ya, gitu ya. Sungguh ini sesuatu yang tidak adil. Ini sesuatu yang nggak benar ini. Akhirnya apa? Dia pergi, dia minta kepada keluarganya untuk mempersiapkan perbekalan. Akhirnya apa? Dia pergi menyusul Rasulullah SAW. Itu. Bayangkan sendirian ya, menyusul ya sampai di suatu tempat, nanti akhirnya dia berhasil menyusul Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian setelah tiba di Tabuk, ya, ternyata pasukan Romawi tidak muncul-muncul. Jadi nggak ada ya. Jadi perang Tabuk ini nggak ada perang sebetulnya. Gitu. Yang ada adalah ujian bagaimana kepergian ke medan perangnya itu. Karena pasukan Romawi yang sudah terdengar kabar santer mereka akan keluar dari wilayahnya dan menuju ke Madinah gitu. Ternyata gitu ya, tidak muncul-muncul. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tetap bertahan di sana, menetap di Tabuk, menunggu. Ya. Menunggu. Di dalam riwayat itu disebutkan beliau menetap di Tabuk itu selama 20 hari. Ya. Dan kemudian mengirim beberapa pasukan kecil ya di sekitar daerah Tabuk itu. Nah, ini menurut para penulis sirah, ini untuk menunjukkan kewibawaan kaum muslimin. Wah, nunggu kaum muslimin, dan orang-orang Romawi tahu gitu. Kaum muslimin sudah sampai di Tabuk tuh tahu gitu. Tapi mereka nggak keluar. Dan kaum muslimin nunggu 20 hari di sana gitu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kesempatan pada saat itu juga digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menundukkan beberapa wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi ya. Di antaranya akhirnya Rasulullah SAW misalnya beberapa kabilah ya, ada yang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia menawarkan perdamaian ya, menawarkan perdamaian kepada kaum muslimin dan siap membayar jizyah ya. Nah, ini penguasa Ailah ya, menawarkan perdamaian dan siap membayar jizyah. Kemudian beliau juga didatangi oleh penduduk Jarba ya, dan Azrah, dan juga siap memberikan jizyah. Gitu. Artinya apa? Menunjukkan ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam pada saat itu. Gitu ya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk datang ke Daumatul Jandal. Di sana ada seorang pemimpin Nasrani yang bernama Ukhaidir bin Abdul Malik. Ya, jadi diserang daerah itu dan kemudian dibawa Ukhaidir ini kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Ukhaidir juga tunduk kepada kaum muslimin dan dia siap menyerahkan jizyah. Gitu. Dan Ukhaidir itu untuk membebaskan dirinya, gitu ya, disebutkan bahwa dia itu sampai menebus dirinya dengan menyerahkan 2000 ekor unta ya, tebusan senilai 800 orang budak ya, tebusan senilai 800 orang, kemudian 400 baju besi, 400 tombak, dan siap membayar jizyah. Jadi wilayah-wilayah yang selama ini tunduk kepada kekuasaan Romawi akhirnya kemudian menyatakan diri tunduk kepada kaum muslimin ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi tidak terjadi peperangan dengan Romawi ya dalam perang Tabuk ini, tapi Rasulullah SAW semakin mengokohkan kedudukannya ya, dan menunjukkan bisa dikatakan ya tadi ya, grade-nya, kelasnya itu sudah, kaum muslimin ini sudah semakin naik. Yang dihadapinya bukan lagi orang-orang Arab, tapi berhadapan dengan orang-orang Romawi ya, negara superpower pada saat itu. Rasulullah SAW akhirnya kemudian setelah 50 hari ya, totalnya 50 hari, akhirnya beliau dan bermukim di Tabuk 20 hari, kemudian 30 hari itu adalah masa perjalanannya ya, jadi totalnya 50 hari. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Madinah ya, dalam keadaan tadi
beberapa wilayah di sekitar wilayah Syam itu sudah tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin dan membayar jizyah kepada kaum muslimin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan terkait perang Tabuk ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan menumbuhkan semangat pada kita ya untuk memperoleh kejayaan kembali.